Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat melihat, dan nikmat-nikmat sebagainya yang tidak pernah kita dapat tulis, walaupun tintanya itu selautan dunia ini tidak akan bisa menulis nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi akidah akhlak. Yang pertama adalah memahami kalimat thayyibah. Ya, pasti kalian sering mendengar kata-kata kalimat thayyibah di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tapi kalian belum tentu tahu apa itu kalimat thayyibah dan bagaimana cara penggunaan kalimat thayyibah yang benar. Di dalam pelajaran akidah ini kita akan mengupas kalimat thayyibah. Baik anak-anak sekalian, ya, pembahasan kalimat thayyibah pada pagi hari ini di pelajaran akidah akhlak ada tiga, ya nak. Ada tiga, ya. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua adalah masya Allah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, pahami, cermati cerita berikut. Bapak akan menceritakan cerita yang berkaitan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Pada suatu ada anak yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia akan melaksanakan perjalanan dari Jakarta ke Karanganyar lewat jalur dan, ya, menaiki mobil seperti itu. Di tengah perjalanan, Uwais melihat di luar ternyata ada hujan begitu deras, yang begitu lebat, ya, angin, ya, kilat, ya, di kanan kirinya dia melihat, ya. Dari atas langit tiba-tiba ada suara petir yang menggelegar, yang membuat Uwais Al-Qarni kaget. Uwais Al-Qarni kaget. Dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak henti-hentinya Uwais Al-Qarni mengucapkan subhanallah karena kaget dengan ciptaan Allah yang luar biasa, ya, karena saking kagetnya, karena melihat hujan deras yang begitu lebat, ya, belum henti-hentinya. Uwais Al-Qarni memutuskan untuk menepi di suatu tempat. Ketika sudah berhenti, dia keluar dari mobil, dia melihat tuh bangunan yang begitu mewah, luar biasa rapinya dibuat oleh manusia. Dia mengucapkan masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dia mengucapkan itu karena apa? Kagumnya, ya, melihat bangunan yang begitu rapi yang dibuat oleh manusia. Dia masuk ke dalam gedung itu, ya, bangunan itu. Dia mendengar kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ternyata apa? Suara kumandang takbir yang pada saat itu adalah malam Idul Fitri. Nah, itulah yang namanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Demikian cerita singkat dari Bapak untuk sebagai penghantar materi dalam akidah akhlak, yaitu kalimat-kalimat thayyibah. Baik anakku
kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kalimat thayyibah subhanallah, yang artinya maha suci Allah, ya. Artinya adalah segala sesuatu yang muncul yang tidak terduga di sekitar kita, ya. Contoh tadi yang Bapak ceritakan, yang bernama anak yang bernama Uwais Al-Qarni ketika melihat petir, ya, itu sesuatu yang tidak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat petir dia mengucapkan apa? Subhanallah. Ternyata anak sebenarnya kalimat thayyibah subhanallah dibanding saja ketika melihat keindahan kesedihan. Ternyata ada pengaplikasian lain kalimat subhanallah, yaitu lupa menyampaikan amanah. Ya. Contoh ketika kalian diberi amanah oleh orang tua kalian untuk bayaran SPP sekolah. Itu contohnya, ya. Ketika kalian diamanahkan membawa uang di dalam tas kalian membawa ke sekolah, harusnya diberikan ke TU sekolah, ya, untuk bayaran. Kalian sampai pulang lagi ternyata uangnya masih di tas. Orang tua kalian menanyakan, nah, SPP-nya sudah dibayarkan atau belum? Nah, kalian mengecek di tas, ternyata masih ada tertinggal. Nah, itu kalian harus mengucapkan subhanallah, bunda, aku lupa menyampaikan apa yang bunda kepada kita. Ya, langsung minta maaf kepada bunda. Ya, lanjut ke materi yang kedua, yaitu Masya Allah, yang artinya maha kuasa segalanya, ya. Maha kuasa segala. Contoh dari Uwais Al-Qarni tadi melihat apa? Sebuah gedung yang luar biasa yang dibuat oleh manusia, ya. Kalimat thayyibah di sini artinya adalah melihat suatu kejadian atau peristiwa, ya, yang ada campur tangan manusia. Contoh pembuatan gedung itu ada campur tangan manusia. Pembuatan jalan, kan ada jalan yang indah tuh, lurus, panjang, indah, itu buatan manusia. Kalian mengucapkan apa? Masya, ya, maha kuasa atas segala sesuatu yang indah yang dibuat oleh manusia. Mengucapkan, ya. Untuk pengucapan kalimat Masya Allah ada beberapa, ya, pengucapannya. Yang pertama adalah melihat kecanggihan teknologi yang sekarang ini, ya, anak, ya. Ya, kita bisa bertatap muka lewat apa? Dunia maya. Nah, kita harusnya bersyukur tuh. Mengucapkannya apa? Masya Allah. Kenapa? Kita masih diberi kesempatan bertatap muka walaupun jaraknya yang jauh, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah ridho. Yang, ya, ini harusnya kalian paham, ya, nak, ya. Bapak sudah jelaskan. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua Masya Allah, yang terakhir adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini biasanya diucapkan ketika apa? Untuk membakar semangat pada zaman dahulu, zaman Rasulullah, membakar semangat para sahabat ketika berperang. Karena udah capek, kan? Karena perang itu tidak sehari dua hari, bisa sampai sebulan 2 bulan, ya. Itu perjuangan yang luar biasa. Karena untuk membangkitkan semangat para sahabat, Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahu Akbar untuk membangkitkan semangat yang membara-bara. Ada kalimat lain atau contoh lain, yaitu ketika hari raya Idul Fitri, itu adalah aplikasian takbir atau kalimat Allahu Akbar, ya. Ini sebagai kata-kata dan juga sebagai kalimat penghambaan kita kepada Allah. Kita merasa kecil karena Allah Maha Besar, ya, kita tidak ada apa-apanya. Contoh, kita adalah seperti buih di lautan, ya. Kalian pernah lihat globe? Kalian coba buka peta antara daratan dan lautan, itu luas lautan, ya. Dan kita ini seperti buih-buih di lautan, kecil-kecil, tidak terlihat, ya, tidak terlihat jelas. Makanya kita harus merasa rendah di hadapan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, ternyata kita sudah sampai di perjalanan terakhir di pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini.
dari kalimat thayyibah. Di akhir materi ini kita atau guru berharap, Pak Guru berharap kita dapat membiasakan diri mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah ini juga ada hikmahnya di balik itu semuanya, anak-anak semuanya. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita juga semakin banyak dapat pahala. Ya. Yang kedua adalah semakin kita dengan Allah cinta, Allah suka, ya, dengan hambanya yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga adalah mempertebal kita sebagai orang beriman harus sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. Yang keempat adalah merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita benar-benar kecil? Kita nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Kita kecil rendah dan harus tunduk kepada Allah, ya, menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang Allah. Selanjutnya optimis, ya, selalu optimis dengan pertolongan Allah. Makanya kita disuruh berdoa, ya, meminta. Kenapa? Kita bisanya meminta, tidak bisa memberi apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis, kita terus berdoa. Jangan lelah walaupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dikabulkan di dunia atau di akhirat. Kita harus tetap optimis, semangat, harus positif. Yang terakhir adalah tidak mudah putus asa. Sama dengan kalimat jangan mudah putus asa. Pemuda Islam, pemuda agama, kita harus menjadi pemuda agama yang baik. Harus tidak putus asa mencari ilmu. Kita harus menjadi generasi Islam yang jangan mengikuti gelombang arus yang sekarang, ya, banyak menyeleweng dari agama Islam, ya, harus menjadi anak soleh. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Titip salam kepada orang tua kalian, ayah, anda, dan bunda kalian. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. SDI Hidayat Islamiyah. We are one the best Allah. Kita bersama menjadi juara di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.